Pemirsa, di tengah gempuran keanekaragaman kuliner modern di Indonesia, lamang makanan tradisional yang terbuat dari bara selakatan wan santan yang dimasak dengan cara unik ini masih menempati posisi istimewa dalam tradisi warga Banjar. Sehingga lamang kada hanya menjadi sajian lezat sehari-hari, tapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Di tengah gempuran keanekaragaman kuliner modern di Indonesia, lamang makanan tradisional yang terbuat dari bara selakatan wan santan masih menempati posisi istimewa dalam tradisi warga Banjar. Sehingga lamang kada hanya menjadi sajian lezat sehari-hari, tapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Lamang dimasak dengan cara unik, menambah cita rasa khas. Proses memasaknya pun dilakukan dengan menggunakan paring yang di dalamnya dilapisi daun pisang anum, kemudian dibakar hingga masak. Proses memasak dengan cara dibakar inilah yang maulah cita rasa lamang terasa berbeda. Paring yang menjadi media pembakarannya harus dibolak-balik secara berkala untuk memastikan lamang kada hangit. Tradisi wan makna lamang dalam warga Banjar kada sekedar makanan biasa, lantaran dihadirkan dalam berbagai ucapan adat wan perayaan penting nang kaya pernikahan, syukuran, selamatan, hitanan, wan acara-acara lainnya. Lamang jua melambangkan kebersamaan wan gotong royong karena proses pembuatannya sering melibatkan banyak anggota keluarga atau warga. Lamang menjadi sajian istimewa pula wayah menyambut tamu penting, karena menyajikan lamang kepada tamu adalah bentuk penghormatan wan menunjukkan keramahan dari tuan rumah. Dalam acara-acara keagamaan, lamang digunakan sebagai bagian dari persembahan atau hidangan yang dibagikan kepada warga. Sehingga diperlukan keahlian khusus wan kesabaran dalam membuatnya. Ramli, salah seorang pengrajin makanan tradisional lamang asal desa Pisangan, Jalan Singakarsa, Kecamatan Kandangan Barat, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Wayatakoni Prima TV memadahkan, usaha mengolah lamang ini sudah turun-temurun lantaran merupakan warisan matan kuitannya. Lamang ini Pak, ya kurang lebih 10 tahun lah. Ini dari turun-temurun? Iya, dari turun-temurun, dari asal kakek kan, terus mertua di situ. Kalau untuk pembuatannya itu apa aja Pak? Pembuatannya, bahannya, ya ketan, beras ketan malah, sama santan, nyur, terus dikasih, masukkan ke bambu, Pak ya? Bambu, ya masukkan bambu. Biasa kita tuh bulu, orang kira itu bulu. Berapa lama nih Pak proses pembakaran? Ya kurang lebih 3 jam lah. 3 jam. Kalau setiap harinya menghabiskan berapa liter beras Pak? Sekitar kurang lebih ya 120 liter. 120 liter. Sudah sampai kemana aja nih Pak pemasarannya? Ya daerah Kalsil tuh Pak, yang setiap hari itu daerah sekitar Kandangan aja. Kalau ada aja bang orang membawa ke seputar daerah Kalsil, daerah Banjar kan Mas. Apalagi ke Jawa mungkin Pak? Ya bisa aja bang, jarang-jarang bang kalau ke Jawa doang. Menurut Ramli, mengolah lamang memerlukan waktu hampir seharian. Bahan yang disiapkan gasan mengolah lamang yaitu bara selakatan harus sesuai takaran kemudian dibasuh hingga bersih. Begitu pula paring yang akan digunakan sebagai wadah membakar lamang. Bara selakatan yang sudah berasi dicampur lawan perasan banyu santan yang dicampur uyah. Lalu dimasukkan ke dalam ruas paring yang sudah dialasi lawan daun pisang anum. Selanjutnya paring yang sudah terisi bara selakatan tadi disusun kemudian lalu dibakar. Proses pembakaran paring yang berisi selakatan ini memerlukan keahlian khusus karena bisa mantah atau hangit. Paring harus dibolak-balik agar lamang masak merata. Kada jarang waya proses pembakaran paringnya pecah, maka harus cepatnya diikat lawan kawat. Ramli memadahkan dalam mengolah lamang ini dibantu bini wanding sanaknya. Paring yang digunakan didatangkan Matan Loksado karena lebih kuat wan ruasnya lebih panjang. Ini menjadikan lamang memiliki tekstur yang kenyal dengan aroma khas dari paring wan daun pisang. Ramli berharap salah satu kuliner khas Bano ini tetap tersaji wan tersedia kada termakan oleh zaman. Pembuatan lamang ya suka dukanya tuh kalau musim penghujan kan, ini kayu agak kada kering tuh jadi basah. Kalau masalah yang lain tuh
Kawah jadi atasnya udahnya. Kalau untuk bahan bakarnya tidak bisa diganti dengan Bahan bakarnya bahan bisa bakar Pak, lain, ya kayu getah ini Bang nih. khusus kayu getah. Kayu getah ini yang bagus tuh. Yang selain getah bisa aja Bang, cuma kita Kurang bagus. kayak rambutan bisa aja tuh. Tapi kan rambutan jarang, kalau getah ini banyak aja kan kita di sini. Harapannya nih apa nih Pak? Harapannya Semoga tetap apa ya Pak? Tetap iya tuh maju, lestari Pak lah. Ini kan lestari ya. kuliner khas ya, khas melestarikan. khas daerah kita. Jangan sampai hilang kalau gitu dah. Supaya ada. Tapi yang ini kan pindahnya maju terus Bang, banyak soalnya yang jualan masih makin banyak Pak ini. Lagi dulu kan sekitar kami itu di luar pada pisangan ini ada kan. Pengrajinnya nih Pak. Pengrajinnya kalau dulu kan banyak kan daerah pisangan ini aja. Ya sekarang mungkin di daerah situ banyak kan di Sungai Paring kan ada kan. Di luar daerah kan ada juga Pak. Cuma itu mesti itu ada keturunan dari kandangan ada teman teh, kakeknya kan neneknya ada kandangan dong. Mesti ada tuh jadi kandangan. Eko Juliarjo Foin, salah seorang pedagang lamang nang berjualan di Jalan Ahmad Yani, Pal 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, memadahkan bila lamang nang dijualnya saban hari ini didatangkan matan kampung pisangan kandangan. Dalam seharinya bisa terjual 60 hingga 70 batang paring lamang. Rata-ratanya 5 sampai 60. 5 sampai 60. Cuma ini kebetulan nih ada pesanan 3, jadi 8 kan 90 nih. Ini barangnya kan ada keselamatan itu ya. Tapi tahan berapa lama Pak biasanya sehari? Kalau kita potong ininya 2-3 hari tahan. 2-3 hari kita potong, tapi kalau ada dipotong sampai besok kan apa nih bisa basi gitu lah. Sebab lemaknya itu turun. Ya, harus terjaga malah anunya. Tapi tiap hari itu habis terus malah. Alhamdulillah Bang. Paling tidak sisanya 10. Iya. Ini 10. Kalau sampai juga 10. Pak katanya apa bambunya ini khusus loh Pak? Khusus nih bambunya nih. Didatangkan dari Hulu Sungai, Kandangan. Dari Loksado apa malah? Ke Kandangan. Beda lah Pak lawan bambu-bambu sini. Beda sebab proses kan panjang, ada bukunya kan. Kalau biasanya bambu biasa kan pendek ininya lah, yang luas ininya. Kalau bambu untuk lamang itu sih panjang luasnya. Ruasnya Pak? Ya, luas. Di samping itu mungkin lebih tebal kalau ini. Tebal. Tebal kan ini. Tahan ini Pak lah. Ya, tebal, tahan di api. Lihat sampai Pak. Nah, tebal-tebal dulu. Lamang bisa disantap dengan berbagai cara, sesuai selera. Ada di beberapa tempat menyantapnya lawan hintalu asin, bumbu kari, iwak rabuk, atau ayam. Namun pula lawan tikisan sambal kacang, pecal, atau dimakan bersama sambal goreng, kijing, atau kerang. Di pasar-pasar tradisional Banjar, nang kaya di Pasar Kandangan, Pasar Martapura, wan Banjarmasin, harganya bervariasi tergantung ukuran, mulai dari Rp1.500 hingga Rp20.000.